sekaligus juga nanti diserahkan kepada moderator. Kepada Mas Iqbal dari DKI, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama tatap muka ya dari berbagai macam tempat yang jauh ya. Jadi serasa dekat sekarang, dan ini adalah merupakan kali pertama dari program Raja Wali 34 ya Pak Ketua. Ya. Jadi program bersama berbagi kebajikan ya, kebaikan dalam membangun negeri. Waduh, gitu. Insya Allah ini nanti akan dilanjutkan dengan topik-topik lainnya, ya, topik-topik yang berhubungan dengan teknologi dan kependidikan ya. Jadi alhamdulillah Raja Wali 34 ini adalah sekumpulan dari akademisi dan profesional ya dari seluruh pelosok negeri yang punya semangat yang sama, punya visi yang sama untuk membangun negeri, dan juga punya misi yang sama untuk menyumbangkan pengetahuan semerata mungkin yang bisa kita jangkau begitu. Dan sekarang ini merupakan salah satu merentangkan sayapnya kembali setelah beberapa kali kita berusaha berkarya, dan ini salah satunya lagi. Insya Allah mudah-mudahan bisa disambut dengan kegembiraan begitu ya dari semua yang bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Raja Wali ini. Baik, untuk topik yang pertama ini kita mengambil tema bergerak serentak membangun negeri. Wah, gitu. Tadi kita sudah disapa dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana kita bisa bergerak serentak begitu. Ya, nanti insya Allah sebentar lagi kita akan mulai dengan moderator Bapak Sony Oktapriandi. Ini merupakan provokator kebaikan dari wilayah Sumatera Selatan. Wow. Dan habis itu. Iya. Provokator dia. Ya. Masya Allah. Jadi marilah sama-sama. Jadi supaya kita dapat keberkahan, selalu dapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa dalam kegiatan-kegiatan Raja Wali berikutnya ya, hari ini dan berikutnya ya, dalam kelancaran. Dan memang ini perjuangan yang nggak akan ringan begitu ya. Kita akan berusaha mengumpulkan berbagai macam potensi-potensi negeri begitu untuk bergerak bersama. Itu bukan sesuatu yang mudah begitu. Makanya kita harus melibatkan Yang Maha Kuasa di sini. Jadi dengan melibatkan Yang Maha Kuasa, insya Allah mungkin jalan kita akan menjadi lebih lancar, lebih mudah. Untuk itulah mungkin sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Kalau saya ini berdoa dengan cara Islam, untuk kawan-kawan yang lainnya bisa berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, untuk kita semua yang beragama Islam, kita mulai acara ini dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, dengan tidak lagi ya mengulur waktu ya, karena ini banyak nih yang bisa berbicara di sini nih, yang kita bisa berdiskusi bersama, maka kendali acara saya berikan kepada Bapak Sony. Dipersilahkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Raja Wali 34 dari Jakarta yang luar biasa pada siang hari ini, yang menjadi panutan kami semua. Pak Iqbal sudah memimpin doa, insya Allah berkah Ramadan dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Teman-teman semua yang saya hormati dan teman-teman yang dimuliakan pada siang hari ini,
kita akan berdiskusi, berbincang sedikit tentang bagaimana membangun negeri ini supaya ada kebaikannya, bersama kebaikan dalam membangun negeri ini. Insya Allah nanti Pak Rangga akan bergabung ya, Prof. Ray ya? Mudah-mudahan, ya. Bergabung ya? Ya, oke, baik. Mungkin nanti kita sistemnya mungkin tidak terlalu ke moderator, silahkan berganti saja seperti itu ya, karena mungkin aktivitas saya juga mungkin tidak bisa full nanti Pak Rangga, karena kondisi pada hari ini anak saya masih di rumah sakit juga. Waduh, terlambat sembuh, masih sedikit bergadang ini. Ya, yang saya hormati Pak Andi Ismail. Selamat siang Pak Andi Ismail, Koridor Kalimantan. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, oke Pak Andi. Kita terus berjuang memberikan kebaikan-kebaikan untuk teman-teman kita semua yang ada di seluruh Indonesia ini. Terus saya sapa juga ada Pak Anggoro, Koridor Jawa. Pak Anggoro, selamat siang Pak Anggoro. Belum nampak Pak Anggoro? Oke, lanjut lagi. Saya sapa di sini ada senior-senior luar biasa dari Raja Wali 34, Ibu Melpa Sari Panjaitan dari Sumatera. Ada Ibu Melpa, Horas. Wah, mungkin masih masak-masak juga ini ya. Persiapan buka puasa di Medan. Iya. Baik, saya sapa lagi Pak Bu Pipi. Ya, Bu Pipi nih Koridor Sulawesi termasuk. Salam Pak. Om Sony. Iya. Sehat ya. Iya, Bu Pipi. Ya. Mudah-mudahan bisa main ke Sulawesi Utara nanti kita. Wis. Iya, berkunjung ke sana. Nanti kasih tahu ya. Ikuti jejak Ketua Raja Wali ini ya. Ya. 24 provinsi udah datang ini nyampe nih. Iya. Mantap gitu. Baik, terus saya sapa lagi Pak Ferdinandus Lindangwiti, koridor Bali Nusa Tenggara ya Pak? Ya, Bali Nusra. Iya. Selamat siang. Gimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Syukurlah. Ya, kemarin saya ada juga mau ke sana tapi karena ada urusan internal tidak bisa berangkat kemarin. Siap Pak. Ditunggu di NTT ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Terus ada Pak Heru, Dr. Heru dari Koridor Papua. Pak Heru, selamat siang Pak Heru. Selamat sore Pak Sony. Di sini udah sore nih, 3:30. Sore Pak, iya. Sehat. Ya, luar biasa di Papua sudah sore ya. Iya. Enak ini kalau dari Palembang ke Papua langsung buka puasa ya. Langsung buka puasa Pak. Iya betul. Baik, terus ada Pak Ketua Raja Wali 34, Pak Rangga, Dr. Rangga, selamat siang Pak Rangga. Gimana Pak? Selamat siang Mas Sony yang handsome. Sehat selalu Pak ya di Lampung. Sehat. Iya, ada perbatasan sudah mulai nih. Iya Pak. Perbatasan dijaga ketat, kita tidak bisa masuk ke daerah Lampung. Terus ada Pak Nurul, ya Pak Nurul, selamat siang Pak Nurul. Selamat siang, Om Sony yang ganteng. Ada Pak Didi, selamat siang Pak Didi. Ya, Om Sony sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Baik, ada Pak Hartoto, selamat siang, ini tim Raja Wali semua nih. Siang semua. Iya, oke. Baik ya teman-teman, terima kasih. Kita akan berdiskusi. Saya akan memandu sedikit. Ya, nanti kita seperti Kak Gayu bersambut. Karena kami sekarang lagi hujan deras ini Pak Rangga. Oh, oke. Terkendala sama sound dan mic saya ya. Baik. Teman-teman semua, perkenalkan saya Sony Oktapriandi sebagai Raja Wali 34 Provinsi Sumatera Selatan. Pada saat ini juga sebagai dosen di Politeknik Negeri Surabaya dan juga sebagai Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Wilayah Sumatera Bagian Selatan. APJI Sumatera Selatan meliputi Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung.
Insya Allah kami terus berkiprah membantu teman-teman di seluruh tanah air melalui ABJI mengkoneksi daerah-daerah yang tertinggal yang siap kami bantu, tentunya dengan kita berkoordinasi teman-teman internet service provider. Karena saya berkecimpung juga sebagai penyelenggara jasa internet service provider pada saat ini. Dan tahun ini juga kami akan melakukan pemilihan ketua umum. Insya Allah ketua umumnya ini temannya Pak Rangga dan teman Bu Pipi. Kami support jadi ketua. Iya. Baik teman-teman, Pak Rangga, kita alurnya gimana? Kita mulai dari Pak Nurul dulu atau ke Pak Rangga dulu? Gimana ya Pak? Oke. Ketuanya dulu, sekalian sambutan. Oke, baik. Silakan. Baik. Pak Raja Wali dulu ya. Silakan dengan hormat yang kami banggakan Pak Rangga untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bersama kebaikan dalam membangun negeri ini. Silakan Pak Rangga. Baik, Masya Allah. Terima kasih Om Sony. Jadi berbahagia sekali ada moderator seganteng dan secakepnya Om Sony gitu ya. Mudah-mudahan lekas sembuh putri tercintanya Mas Sony. Jadi sehat selalu bersama keluarga. Jadi teman-teman semua, hari ini terima kasih dan bersyukur, kami merasa hormat dan merasa bangga kehadiran dari teman-teman semua yang hadir hari ini, walaupun ataupun yang bisa nanti melihat di YouTube dan sebagainya. Jadi hari ini kita sengaja untuk bertemu sekaligus untuk ya berkoordinasi sekalian sosialisasi kegiatan kita, karena kegiatan ini merupakan salah satu sebelum berakhir di bulan Ramadan ini, tapi nanti akan terus berlanjut. Ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa kegiatan kita masih akan terus berjalan dan akan terus berlanjut lah, berputar terus gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita dari awal ini yang kita ambil tema untuk pertemuan hari ini adalah temanya bersinergi kita ya, bersama kebaikan dalam membangun negeri ini bergerak serentak gitu ya, bergerak serentak. Jadi harapan kita yang hadir hari ini merupakan salah satu aktivitas dari masing-masing yang mungkin bisa diinformasikan dari kepulauan di Indonesia, dari Pulau Sumatera seperti apa, nanti akan ada informasi terkini dari Mbak Melva, sudah itu ada informasi dari Kalimantan itu seperti apa, harapan dan keinginan dengan kondisi yang saat ini, baik dari sisi kita sebagai akademisi atau dari profesi yang kita jalani saat ini, atau mungkin ada informasi lainnya, itu juga akan nanti diinformasikan dari Sulawesi, dari CVV, yang akan menginformasikan seperti apa dan bagaimana ke depan, apa yang akan kita lakukan dalam untuk yang melakukan kegiatan bergerak serentak itu. Saya jadi ingat lagu Maju Tak Gentar ini. Jadi Maju Tak Gentar membela yang benar ya. Jadi insya Allah dengan kegiatan kita ini bergerak serentak, majulah menang. Jadi keberkahan yang akan kita raih. Begitu juga teman-teman dari Bali Nusa Tenggara Barat maupun Tenggara Timur, itu Mas Ferdi yang hari ini sudah hadir, luar biasa sekali. Jadi terima kasih. Dan juga Mas Heru yang menjadi koordinator untuk wilayah Maluku, Papua Barat, dan Jayapura. Dalam hal ini Mas Heru juga sudah ada di Merauke. Itu merupakan suatu kehormatan kita semua untuk bisa saling share. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan, misal hari ini tadi barusan saja kita mendengar Prof. Nizam, misalnya kita ambil dari sisi akademik ya, misalnya Prof. Nizam mengatakan bahwa kredensial kita ada kegiatan, ada reformasi pendidikan yang barusan di-share. Kalau saya boleh izin share, bisakah Mas Nurul? Boleh di-share di sini, Mas Sony? Ya, silakan langsung. Oke. Saya akan menampilkan share kegiatan yang baru aja didapatkan. Nah, ini yang tadi Prof. Nizam sampaikan. Nah, ini yang terkini benar nih. Jadi kita menindaklanjuti kerjasama kita bersama dengan Indosies yang tadi kita lakukan. Kita juga ada di Aptikom, kita juga ada di Ikatan Ahli Informatika Indonesia, maupun profesi-profesi lainnya, maupun kita ada di lembaga sertifikasi yang lainnya. Intinya mungkin ada di dunia pendidikan, di teknologi dan sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, kita menindaklanjuti. Jadi misalnya kita ambil salah satu aja scope di sini.
Misalnya dalam konteks SDM digital. Di sini di judulnya aja reformasi dan digitalisasi pendidikan. Jadi mungkin teman-teman kebanyakan akan memahami seperti apa digitalisasi pendidikan. Karena pasti ingat kan ya bahwa transformasi digital itu diperlukan dengan konsep bahwa yang dulu itu bentuknya fisik sekarang berubah dengan open mind kita, mindset kita berubah dari yang fisik menjadi suatu digital. Kalau bicara masalah digital, nah berubah dalam bentuk bit-bit yang luar biasa itu. Jadi kalau dalam satu kertas saja bisa berubah menjadi satu file, dari file itu akan bisa berubah menjadi yang lain-lainnya, ya luar biasa. Tapi itu harus diyakini dan kita samakan dulu persepsi bahwa nanti dalam konteks transformasi digital itu sendiri akan ada dua kalau dalam dunia pendidikan itu, di satuan pendidikannya maupun di satuan pembelajarannya. Maksudnya apa? Jadi mungkin teman-teman juga akan bisa meng-create kegiatan di kampus masing-masing atau wilayah kampus masing-masing atau nanti hal-hal yang kegiatan bisnisnya masing-masing. Kalau di kampus, kita ambil contoh di kampus, ya kita tidak akan mengenal lagi bahwa kampus itu adalah kampus yang terbaik. Ya betul kampus terbaik, tapi tetap harus ada kolaborasi. Tadi Mbak Ana juga sudah sampaikan tadi, kita tidak zamannya lagi satu-satu, tapi kita harus berkolaborasi. Jadi itu luar biasa sekali karena Mbak Mardiana yang hari ini hadir itu merupakan salah satu senior kita juga yang masih ingat bagaimana membangun sebuah pembelajaran daring yang digunakan oleh Aptikom dalam hal ini konsorsiumnya, akhirnya membuat satu pendidikan jarak jauh S2 itu. Pertama kali di Indonesia, yang dulu itu dianggap tidak penting atau hal yang tidak bisa, alhamdulillah sekarang sudah menjadi hal yang biasa dan ya sudah suatu budaya saja kalau nanti kita terapkan. Mau sistem yang learning full 100% dan sebagainya. Nah, ini yang kami maksud bahwa akan ada transformasi di satuan pendidikan. Nah, pendidikan itu akan berubah itu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pembelajarannya, dalam konteks apa? Transformasi untuk saling berhubungan. Apalagi memahami ke depan ada, ya ini juga ada Mas Toto. Mas Toto merupakan salah satu tim yang luar biasa di Dikti untuk kegiatan pembelajaran daring. Kita pernah disampaikan oleh Bu Pauline terkait dengan pembelajaran daring yang akan nantinya menjadi blockchain. Nah, di blockchain itu luar biasa lagi tuh bagaimana kampus-kampus itu akan melayani yang tidak hanya di dirinya sendiri, artinya di internal kampus, tapi akan melayani ya dosen lain, kampus lain, perguruan tinggi lain, bahkan sifatnya umum. Artinya kita akan arinya ke sana. Jadi betul-betul lintas lah. Makanya dalam hal ini Mas Menteri juga sudah menggaungkan kampus mereka belajar, kurikulumnya yang seperti apa, dan itu nanti ya tetap harus di kampus yang akan memanage. Tapi yang ingin saya gali di sini adalah salah satu nih peluangnya nih, mikro kredensial untuk National Digital Talent Pool. Nah, mudah-mudahan kita bisa bermain di sini, artinya bisa mengarahkan bergerak serentak kita itu bagaimana misalnya, atau di kampus. Misalnya di kampus kita bisa masuk, kita bicara masalah kampus, saya anggap kita sebagai profesional dalam konteks akademisinya yang menjabat sebagai rektor, wakil rektor, dekan, bahkan sebagai seorang dosen itu akan memberikan masukan kepada pimpinannya. Terkait dengan kegiatan ada mengcoding, itu ternyata ada peluang-peluang banget nih. Nah, bisa dibayangkan, ini juga ada konsorsium Aptikom, itu ada kurang lebih, ini berapa nih, 1 juta per tahun misalnya. Ada talent di sini yang akan kita raih. Nah, seperti apa? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa meraih, misalnya ada kegiatan pelatihan-pelatihan, nah mungkin kita bisa kolaborasi kampus-kampus mana atau kegiatan mana yang kita bisa lakukan, termasuk dengan project based development-nya, terus kampus mengajar dan sebagainya. Itu saya yakin teman-teman di sini akan bisa share. Nah, itu baru satu yang mungkin kita bisa share. Jadi harapan kita dalam konteks kita bertemu hari ini, mungkin ada peluang apa saja, atau mungkin ada masukan dari teman-teman dari pulau, dari Sumatera, mungkin berbeda masukannya dari Kalimantan. Mungkin topologi Papua berbeda dengan yang ada di Maluku maupun di Bali dan Nusa Tenggara Barat berbeda. Mungkin kira-kira apa, biar nanti ini menjadi masukan kita untuk kita combine lah ya, untuk kita buat sedemikian rupa menjadi suatu hasil yang nanti bisa kita masukkan ke dalam suatu kegiatan kementerian mana gitu. Misalnya dalam Kementerian Pertahanan misalnya, atau Kementerian Kominfo, kita nanti bisa menginformasikan melalui teman-teman yang mungkin bisa akses ke sana. Jadi disinilah kita akan bergerak serentaknya dengan kemampuan dan kemauan dari apa yang kita harapkan menjadi suatu nilai yang lebih berguna. Kira-kira begitu Mas Sony. Jadi kalau nanti ada masukan atau mungkin ada informasi
ya dari teman-teman dari pulau, dari masukan kita itu bisa disampaikan di sini juga bisa, atau nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin itu dulu, Mas Sony. Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga. Wah, informasi yang sangat penting ini ya untuk kolaborasi untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia kita yang ada di beberapa kampus terutama, dan kesempatan yang luar biasa untuk bisa kita proof ini. Selanjutnya Pak Nurul mungkin bisa menceritakan apa yang harus kita lakukan untuk bergerak serentak untuk negeri kita ini. Silakan Pak Nurul untuk menyampaikan beberapa hal yang update tentang kebaikan bersama ini. Halo Pak Nurul. Ya, terima kasih Mas Sony dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa silaturahim dengan para Raja Wali khususnya dan juga sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke ini ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa launching ya bersama Raja Wali ya, dan tentunya juga didukung oleh stakeholder-stakeholder yang lain, ada Indochase, ada Alji, nanti insya Allah akan semua kampus ya akan tampil di sini ya, yang join dengan kita semua. Terima kasih semuanya, dan Pak Ketua ini yang luar biasa dalam waktu 2 hari idenya launching ini ya. Ya harus seperti itu. Iya, ini kan dari idenya juga dari Mas Heru ini, dari Papua untuk Indonesia masalahnya. Iya, oke ya. Baiklah ya, jadi luar biasa ya untuk serentak membangun negeri ini ya. Ya, jadi semangatnya ya ini saya izin share ini ya. Pokoknya kita selalu semangat gitu ya. Good, very good, excellent. Nah, itu harapannya ya. Sudah kelihatan? Om Sony? Belum. Kelihatan. Iya, jadi bagaimana kita akan Kelihatan, menjadikan Mas Nurul, sebuah maksudnya. kolaborasi ini menjadi very very excellent. Nah, kita berkolaborasi Ada. ya, kita aksi bersama gitu ya. Nah, ini waktu masa sebelum pandemi gini ya. Ini juga sama Pak Ketua ini waktu itu di Hotel Mesrah gitu ya. 1.000 audien Apa? gitu ya. Nah, kita terus sharing gitu ya. Nah, apalagi di masa pandemik ini ya, masa yang insya Allah ini hikmahnya luar biasa ya. Sekali tampil, sekali dalam jam yang sama kita bisa paralel, bisa 1, 2, 3, 4, 5 webinar gitu ya. Seperti Mas Garuda itu di kamarnya itu ada 5 monitor gitu ya. Jadi bisa bagaimana apa namanya share untuk bisa terkena semua gitu ya. Oke. Ya. Rupanya belum terdeteksi ini tadi, sorry. Sebentar. Iya, sambil Mas Nurul bicara, kita juga boleh bertanya langsung, menginformasikan loh. Karena Mas Nurul itu luar biasa, teknopreneur sejati gitu. Apapun menghasilkan ini kayaknya. Iya. Mesra banget deh. Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi kita terus berupaya untuk saling sharing gitu ya. Nah, saya sendiri kebetulan apa ya, passion mungkin ya, passion saya di teknopreneur gitu ya. Ya senang menikmati gitu ya. Nanti mungkin sedikit sharing aja bagaimana bisa apa namanya membangun atau mengimplementasikan ilmu IT ini di dunia usaha ya gitu ya. Nah, salah satunya itu. Nah, ini juga pernah bersama Mas Garuda juga, Pak Prof Eko itu di UNES gitu ya. Oke. Nah, nanti bisa dilihat untuk yang belum kenal barangkali, nah, gitu ya, di nurul.id, silakan nanti dilihat di sana ya. Barangkali bisa ada yang bisa diambil, silahkan ya, kita sharing bersama.
Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua ya baru saja ya tadi juga ada pelantikan dan webinar di Indochase ya. Saya sendiri tadi dapat amanah ya. Saya beri amanah di Indochase ini sebagai branding ya. Ini langsung action ini alhamdulillah untuk branding dan creativity nah gitu ya. Nah, dan juga di beberapa asosiasi ada di Aptikom, ada IAII ya yang dulu juga kita bangun bersama-sama. Alhamdulillah sekarang udah besar sekali gitu ya. Banyak sekali di sini juga para teman-teman yang aktif ya. Nah, ini hulunya di Raja Wali ini. Jadi Raja Wali ini sayapnya kemana-mana gitu ya Pak Rangga ya. Ya, jadi harapannya seperti itu ya. Bagaimana kita membangun apa ya? Kalau orang bilang apa ya? Ya tidak hanya knowledge, tidak hanya skill ya, tapi harapannya yang ketiga ini yang susah ini ya, attitude. Nah ini ya. Jadi ini mungkin PR bersama kita untuk membangun serentak, membangun negeri ini bergerak serentak, membangun negeri ini bisa ketiga-tiganya ini knowledge, skill, ya, attitude ini bisa nanti bisa kita apa namanya ya, buat sebuah kurikulum bersama nanti istilahnya ya. Jadi karena banyak keluhan ternyata ya, saya kira di sini banyak yang dosen gitu ya, nanti bisa bersama-sama bagaimana attitude ini bisa apa ya dibumikan. Nah ini harapannya kalau mungkin ini skill itu gampang lah ya, bisa diatur nanti gitu ya. Oke, nah itu salah satunya kita masuk ke banyak organisasi, ke banyak asosiasi, harapannya bisa memberikan sebuah apa ya value gitu ya. Nah ini juga saya perkenalkan juga, ini buku saya ya, buku Teknopreneur Sukses gitu ya, nanti silakan ya dipesan. Kacau ini. NH Podcast, nah gitu ya, jangan lupa subscribe NH Podcast, nah gitu ya. Insya Allah akan kita banyak apa namanya kupas di sana juga ya. Oke. Kemudian, nah ini salah satunya tadi banyak hal yang saya sampaikan dan Pak Ketua ya. Salah satunya bagaimana kita membangun networking. Nah, sebenarnya konsepnya silaturahim. Jadi dengan networking ini insya Allah akan banyak memberikan apa ya masukan support kepada kita semua. Tadi juga ada Bu Mardiana ini luar biasa, sahabat saya yang lama gak ketemu. Tadi menyampaikan kolaborasi. Ya. Tapi yang paling penting adalah apa? Kolaborasi. Nah ini ya. Kolaborasi aja mungkin udah biasa ya. Aksinya ini yang harus mungkin kita kedepankan untuk masa-masa sekarang ini ya. Nah ini NHpreneur yang sudah kami hasilkan gitu ya. Silahkan ya. Ini banyak peluang di sana ya. Mungkin mahasiswanya mau magang dan sebagainya ya. Mulai dari Solusindo, kemudian ada TV ya, kemudian ada marketplace, ada news ya. Nanti bisa kita saling sharing ya. Insya Allah banyak peluang di sana. Oke, saya kira itu dari saya ya, karena masih banyak para pakar-pakar di sini yang mau bicara gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nurul. Mantap ini dengan yang ditampilkan tadi, jadi tambah semangat ini. Gimana cara curi ilmunya ini? Kayaknya kita semua seluruh Indonesia harus kursus sama Pak Nurul nih. Cara istilahnya kalau zaman dulu tuh gimana jualan file ya. Betul. Luar biasa ini. Satu kali klik, cling. Aduh, berapa kali klik sehari itu ya. Oh, baru aja masuk nih. Baru masuk ya. Cling. Gila, ini ilmunya luar biasa nih. Waduh, jadi ngiri nih. Baik, kita lanjut dulu ke kepulauan yang nun jauh di sana ya. Dengan Ibu Pipi dulu nih, gimana cerita masalah di Sulut ya. Karena juga kami sekarang sedang bersinergi ya, membangun ABJI wilayah timur sekarang gitu ya. Bagaimana internet sana untuk
bisa stabil dengan kecepatan yang luar biasa, insya Allah di cover sama Palaparing Timur. Mungkin ada cerita-cerita sedikit dari kampusnya, dari apanya, silakan Ibu Pipi untuk menyemangati kita semua di Indonesia untuk selalu berbagi. Silakan Ibu Pipi. Ya, terima kasih Om Sony. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang. Ya, apa ya? Kalau berdasarkan tema bergerak serentak, begitu ya Pak Ketua? Ya. Bergerak serentak ya. Jadi memang saya share screen ya. Sedikit saja. Di sini banyak senior-senior. Saya hanya merangkum aja beberapa apa ya. Ini sudah terlihat tidak ya? Ya, bentar. Jadi ya, jadi kalau dikatakan bergerak serentak, karena kita banyak akademisi begitu, Pak Sony, gitu. Jadi kita harus mewujudkan pendidikan begitu di setiap kepulauan kita, pendidikan yang merdeka gitu. Pendidikan yang merdeka di sini saya kutip juga beberapa dari yang didiskusikan oleh Pak Menteri Nadiem, Mas Menteri sama Pak Jokowi itu adalah tentang pemerataan pendidikan begitu Pak. Karena ternyata ketika mungkin ada penyeragaman belum tentu itu keadilan begitu. Contohnya di Papua mungkin yang misalkan pemerintah mewajibkan semua harus pembelajaran daring, tapi di sana ternyata belum ada internet dan lain-lain. Nah, bisa dikata juga itu belum ada pemerataan atau pemerhatian dari pemerintah. Karena seperti kita dosen-dosen kan sekarang kalau untuk pelajaran daring sudah sampai ada penilaian di log activity pembelajaran daring begitu Pak. Jadi belum tentu juga pergerakan itu benar-benar membuat merdeka seluruhnya begitu, karena kondisi infrastruktur di Indonesia berbeda-beda. Nah, walaupun demikian tetap kita harus mewujudkan pendidikan. Karena kalau kita tidak mewujudkan pendidikan di tempat kita masing-masing dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, kita itu tidak merdeka gitu. Nah, untuk itu pasti banyak sekali tantangan di dalam kita menghadapi era ini gitu, era 4.0 yang menuju 5.0, maka tantangan itu akan tentu sangat berat jika kita hadapi sendiri. Dan kami bersyukur Pak Ketua di sini, Pak Rangga Firdaus bersama dengan pembina kami, Prof. Eko Derajat mau mengumpulkan akademisi gitu di yang ada di 34 provinsi di Indonesia ini, karena dengan adanya wadah ini ada banyak tantangan yang menjadi isu, kemudian kami bisa diskusikan bersama-sama, ada banyak peluang-peluang yang disediakan oleh contohnya misalkan di Kementerian Pendidikan ataupun di kementerian-kementerian yang lain, itu disampaikan di situ dan kami sama-sama belajar gitu dan saling membantu satu dengan yang lain, sehingga tantangan-tantangan itu tidak dihadapi sendiri, kira-kira seperti itu. Betul tidak Pak Nurul? Pak Nurul sudah senyum-senyum ini. Nah, tantangan itu pastinya berangkat dari dampak revolusi industri 4.0 gitu. Sehingga dampak ini saya kutip juga dari kegiatan yang tadi itu, kalau untuk dunia pendidikan itu berdampak pada penyiapan skill dan kompetensi baru di sini. Kemudian kalau pada bidang yang lain itu ada digitalisasi, seperti misalkan di Kominfo ada digitalisasi desa, digitalisasi UMKM, digitalisasi pendidikan, dan lain-lain. Dan juga yang tantangan yang satu ini adalah ekonomi kreatif. Itu yang Pak Sandiaga Uno itu kementeriannya, ekonomi kreatif. Jadi bagaimana
kita juga di bidang pendidikan terutama IT mampu mempersiapkan lulusan-lulusan yang bisa bersaing di sini di kewirausahaan kayak Pak Nurul ini gitu. Karena miris juga ya startup yang tadi di-mention masuk di unicorn Asia itu banyak yang juga tidak lahir dari orang informatika murni. Seperti itu. Jadi ini tantangan juga bagi kita. Nah, kemudian yang terakhir tantangan itu juga ada di profesi, karena memang apa yang kita persiapkan sekarang itu bukanlah kebutuhan masa datang. Nah, ini yang paling butuh banyak kolaborasi gitu. Kita harus open mind, open heart, kita harus bahkan sampai go internasional. Bagaimana itu caranya, kesulitan itu kita harus lampaui gitu. Tidak boleh kita berada pada posisi nyaman, misalkan kita hanya di nasional saja. Kita harus tetap ada di internasional karena memang perkembangan pendidikannya itu cepat dalam melakukan pendidikan. Ada profesi keahlian yang mungkin tidak disiapkan sekarang, tapi itulah kebutuhan. Jadi kalau dari saya, bergerak serentak membangun negeri adalah berkolaborasi, Pak. Kolaborasi dan berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Saya juga teman-teman Raja Wali, kalau ada kesulitan tentang apapun itu, semua hal itu mau membantu, mau memberi masukan, beri ide. Dan saya rasa memang kita harus ada di dalam satu wadah. Kalau mau bergerak serentak, tidak namanya juga serentak, bersama-sama, tapi tidak hanya bersama-sama dengan komunitas yang ada, yang sekarang tempat kita bekerja, misalkan. Pak Rangga, Pak Natalis di mute, Pak Rangga. Salam saya berkaitan dengan Pak Jumali supaya kita bisa saling bersama kok, karena memang berat itu Bapak pekerjaan itu. Suaranya bentrok. Pak Rangga, Pak Rangga yang bisa nge-mute itu. Ya. Nah, gitu. Jadi kan misalnya saya bergerak serentak itu satu Indonesia gitu, tidak boleh hanya Sulawesi sendiri, Sumatera sendiri, Kalimantan sendiri, serentak bersama-sama supaya Indonesia cepat majunya gitu. Kalau tidak serentak, majunya mungkin hanya di beberapa titik, tidak keseluruhan gitu. Kira-kira itu kalau dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Tidak ada suaranya. Pak Ketua masih mute, Pak Ketua masih mute. Lupa dia. Itu dia itu. Aduh. Ini kalau kemarin Pak Marsudi nggak boleh ada kesalahan di informatika itu. Jadi harus betul-betul clear gitu ya. Iya, terima kasih JVP, luar biasa slide-nya. Dan bukan hanya slide-nya aja, materinya tuh terkini banget gitu ya. Sampai dengan okupasinya tuh, walaupun sedikit tapi nanti ke depan ada kemungkinan kita bisa kerjakan tuh salah satu kegiatan Mas Menteri maupun dari kementerian lainnya. Mudah-mudahan ada ada yang bisa kita kerjakan lah ya. Terima kasih JVV. Nah, langsung Mas Sony, kalau nggak ada langsung Mas Iqbal yang pegang kendali untuk dimoderatorin, kita dimoderatin. Silakan Mas Iqbal. Mas Iqbal. Masih mood. Oke. Baik. Kita sudah dengarkan tadi beberapa tantangan juga ya. Terus memang tuntutan kolaborasi itu memang jadi satu yang sangat penting. Ya. Apalagi kita juga menemui salah satu tantangan pentingnya itu adalah teknologi, ya, infrastruktur teknologi. Itu juga menjadi PR yang bukan hanya oleh kita nih, juga termasuk pemerintah begitu. Jadi memang
sayap Raja Wali itu kayaknya tidak bisa hanya di wilayah akademisi, tetapi juga di pemerintahan, tetapi juga ke para vendor-vendor teknologi ya yang cukup memegang peran atau kontribusinya itu sangat besar gitu. Baik, sekarang ini apalagi nih yang perlu ini? Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan lain? Ya boleh. Oh silakan. Ya silakan. Tapi saya nggak ada slide ini. Nggak apa-apa. Ya. Silakan Ibu. Jadi saya mau sharing aja kondisi di daerah saya seperti itu ya. Jadi kondisi di daerah saya ini Kalimantan Tengah, tepatnya saya di Sampit ya, Kota Waringin Timur. Jadi kalau dilihat internet providernya, kita di sini tidak banyak pilihan ya. Contohnya kalau fiber optik itu hanya ada IndiHome. Ya, jadi kalaupun ada trouble IndiHome-nya, matilah kita gitu sesampitan itu ya fiber optiknya. Tapi syukur alhamdulillah IndiHome di Sampit ini tidak banyak trouble gitu. Hanya saja kalau mati listrik lumayan lah, namanya daerah gitu ya. Kemudian kalau 4G-nya itu di kotanya saja mungkin hanya 2 atau 3 provider, Komsel, M3 dan lain sebagainya lah. Tapi nggak banyak lah, nggak sebanyak yang di Pulau Jawa gitu ya. Nah itu tadi yang sempat disampaikan Bu Susi bahwa kalau mau diseragamkan itu rasanya tidak adil seperti itu ya. Apalagi yang kita rasakan saat terjadi pandemi ya, yang semuanya harus online, itu akhirnya kita kaget gitu. Terutama bagian di mana pendidikan harus tetap berjalan seperti itu, yang mungkin beberapa perguruan tinggi ya itu ada yang sudah siap nih. Sama yang sudah didatangi Komandan Rangga ini sebelum terjadi pandemi sempat ke Sampit ya, ngajarin tentang e-learning PJJ ya. Saat terjadi pandemi kita nggak masalah itu. Tapi ada banyak juga beberapa perguruan tinggi, apalagi sekolah ya, yang nggak siap gitu. Akhirnya kaget. Namun karena kita cepat beradaptasi, akhirnya 1 tahun berjalan kita semua dari sekolah pun melakukan belajar online gitu ya. Jadi anak saya yang SD itu yang awalnya guru-guru nggak tahu sama sekali bagaimana mengajar secara online, apalagi yang diajar itu bukan seperti kita mahasiswa ya, tapi anak-anak SD ya, yang dimana ada istilahnya kelas rendah, kelas tinggi gitu ya. Saya juga baru tahu saat ikut membantu mensosialisasikan bagaimana sih melakukan pembelajaran secara online gitu ya. Yang anak-anak kelas rendah ini, maksudnya kelas rendah itu adalah kelas 3 ke bawah. Itu cara belajarnya kan beda ya, motivasinya juga pasti berbeda ya. Nah, tapi seiring dengan waktu para guru beradaptasi gitu ya, baik yang secara online maupun ada yang memang tidak terjangkau jaringan internet, boro-boro jaringan listrik pun tidak ada gitu ya. Itu terjadi. Jadi akhirnya kita semua beradaptasi dan kita akhirnya merasakan bahwa kolaborasi itu perlu gitu ya, terutama beberapa perguruan tinggi di Sampit yang misalnya ya, lagi kita yang perguruan tinggi swasta kan terasa banget bahwa mahasiswa itu satu mahasiswa itu sangat penting gitu ya, beda dengan yang mungkin yang perguruan tinggi negeri mahasiswa yang datang gitu ya. Kalau kita yang cari mahasiswa gitu ya. Nah itu realitasnya apalagi di daerah ya, dimana realitanya adalah kalau lulusan SMA gitu ya, yang sederajat sekolah itu prioritas awalnya pasti di luar daerah gitu. Ya,
Tapi memang bagus karena cita-cita kan harus setinggi langit gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kita ini bukan prioritas ya, dan itu memang realita. Itulah yang membuat kita nggak bisa nih di daerah ini perguruan tinggi jalan masing-masing. Apalagi kalau jurusannya sama gitu ya, saingan. Padahal kalau kita lihat tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa begitu ya. Artinya seharusnya kita nggak ada saingan. Lalu bagaimana dong kalau jurusannya sama ya? Nah, dengan kampus Merdeka ini kita bisa menentukan jalan kita masing-masing gitu ya, dengan tetap kolaborasi. Contohnya perguruan tinggi kami di sini ada misalnya beberapa perguruan tinggi punya jurusan yang sama. Anggap kita contoh satu di sini adalah manajemen. Namun manajemen kami akhirnya dengan kampus Merdeka kita bisa menentukan keahlian manajemen kami ini apa. Kalau yang di perguruan tinggi satu apa. Jadi kalau saat kita berkolaborasi kita bisa saling tukar. Gitu. Kalau mau mata kuliah ini itu kampus yang sebelah itu jagonya seperti itu ya. Kalau mau mata kuliah yang andalan kami yang ini, akhirnya seperti itu yang terjadi. Dan itu juga mungkin kalau kita lihat ya, menteri kita kan bukan dari kalangan akademisi ya, ada dari kalangan industri kan. Itu yang mungkin sebenarnya kalau kita perhatikan mungkin saja ini adalah fenomena ada gap ya, gap di mana keilmuan dari akademik dengan penyerapan di industri itu mungkin ada sesuatu gitu ya, di mana akhirnya presiden melihat itu adalah sebuah gap yang harus dipertemukan. Akhirnya menterinya yang dari industri gitu ya, dan ini kan mungkin baru pertama kali ya di Indonesia, yang tentunya kan murni dari akademisi. Tapi memang betul sih gitu ya, akan ada banyak perubahan, tapi juga memang banyak tantangan gitu ya. Kita di pihak akademisi itu menerjemahkannya itu mungkin kalang kabut gitu ya. Saat dibilang merdeka belajar, kurikulum kita nggak siap gitu kan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun kita cepat-cepat merubah ya, semacam trial dan error karena sebelumnya nggak pernah kita lakukan gitu ya. Tapi dengan kondisi pandemi ini sebenarnya menjadi katalis ya, walaupun kita semua prihatin, tapi kondisi pandemi ini mempercepat informasi melalui internet. Contohnya Zoom dan lain sebagainya, ini kan kita bertemu se-Indonesia 34 ini melalui Zoom ya, itu kan sebuah berkah. Dan yang mempercepat itu pandemi sebenarnya ya. Coba kalau nggak ada pandemi mungkin orang masih melihat virtual conference video conference ini adalah alternatif saja gitu. Tapi kalau sekarang kan pilihan pertama ya gitu. Kalau tidak bisa Vicon baru tatap muka kan seperti itu. Nah akhirnya dari hal-hal yang membuat kita prihatin ada juga hal-hal yang menjadikan kita mempercepat apa yang diinginkan, kolaborasi tadi. Sekarang kita bisa ketemu ya, walaupun tidak harus tatap muka, tapi semuanya bisa diakomodasi di di video conference ini kan seperti itu. Nah itu dia yang pandangan saya bahwa ada sebuah berkah terhadap sebuah bencana gitu ya, tapi di lain pihak ada berkah gitu ya. Saat dimana kita diminta berkolaborasi, ada hal-hal yang mempercepat kita melakukan kolaborasi tadi kan. Saya rasa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa perguruan tinggi mungkin yang swasta sangat merasakan ya, yang bersaing kalau memperebutkan mahasiswa gitu ya, apalagi di daerah yang dimana memang di daerah itu adalah pilihan kesekian, bukan pilihan pertama gitu. Tapi itu tidak masalah gitu ya. Dengan adanya kolaborasi ini kita bisa merasakan bahwa
seperti tadi PJJ-nya menjadi lebih dikuatkan seperti itu. Kemudian pertukaran mahasiswa itu juga bisa dilakukan secara daring, dan banyak program-program pemerintah yang dapat lebih mudah ya diadaptasi. Kita banyak ya sekarang program-program pemerintah hibah, terutama yang kemarin baru tutup adalah KMMI mikro kredensial seperti itu, yang kita bisa akhirnya kolaborasi bahkan dengan lembaga kursus sekalipun, karena misalnya lembaga kursus ini ya kita semua prihatin ya, tidak hanya perguruan tinggi, lembaga kursus pun mati-matian cari siswa seperti itu ya. Akhirnya kita kolaborasi ya, lembaga kursus tersebut misalnya punya BNSP seperti itu ya, punya akses untuk BNSP, kita di perguruan tinggi ada yang tidak punya akses, kita kolaborasi, kita lakukan dengan KMMI tersebut ya, yang program pemerintah. Demikian juga ada beberapa program yang sedang meluncur ini ya, ada banyak yang akhirnya penetrasinya itu jauh lebih mudah dengan menggunakan video conference ini seperti itu ya. Kita nggak buang-buang waktu hanya untuk sosialisasi ke hotel, biasanya kan gitu ya, ke hotel enak sih ke hotel, tapi kan akhirnya terasa banget gitu ya bahwa sangat optimal kita lakukan hal-hal yang sifatnya koordinasi, sosialisasi itu hanya dengan melalui video conference, dan ini berawal dari pandemi tadi gitu ya. Jadi banyak sekali ya yang nikmat di balik kesengsaraan. Walaupun kita semua prihatin memang ya, tidak ada yang kita inilah bahagiakan dari pandemi ini ya, tapi ada hal yang itu tadi ya. Apa Pak Andi tidak bahagia ya? Tapi saya berusaha bahagia gitu kan, karena tadi awalnya kan bahagia. Menaikkan imun. Tapi yang kita rasakan tahun lalu ya, benar-benar lockdown, takut keluar aja takut. Sekarang sebenarnya tambah naik, tapi kok kita nggak setakut tahun lalu gitu ya. Nggak tahu juga. Itu namanya udah mulai kebal Pak. Antara kebal atau nggak peduli juga rasanya. Karena di daerah saya juga semakin meningkat ya, prihatin juga. Tapi pasar, mall itu juga ramai. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pandit ya. Memang situasinya kita bisa, ini juga kita lebih enak nih mendengarkan situasi-situasi dari wilayah masing-masing Indonesia ya. Daerah masing-masing perlu juga kita ya. Nah, Pak Andi sudah dari timur nih. Kalimantan, dari tengah. Dari tengah. Ya, sorry. Paru-parunya Indonesia dengar dari barat nih. Iya betul. Sekarang kita pengen dengar dari barat, kelihatannya ada Bu Melva nih di bagian barat ini. Bu Melva silakan. Iya. Sebelum online nih Pak, boleh Pak Nurul mana ya? Apalagi tidur apa gimana ya? Itu dia. Udah soalnya dari tadi gagal fokus kita gara-gara lihat rambutnya kok kemarin. Rambutnya baru dicat. Saya kira memperhatikan, ternyata itu gambar ya yang di belakang. Bener Pak, saya dari tadi ini Pak Nurul kok diem aja gitu, apa karena puasa lemes terus tiba-tiba kaku gitu. Pak Nurul. Halo. Iya, terima kasih. Ini yang ngajari Pak Ketua. Saya ikut-ikutan aja. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak Nurul jangan pergi kemana-mana lah Pak. Ada banyak yang mau saya ini nih ajak ngobrol sama Pak Nurul sebenarnya. Iya, ini saya lagi ikut sebelah saya ikut training marketing online ini dari Jakarta. Iya. Udah masuk ke Mbak Melva nggak selesai nanti dia. Ya, sebenarnya banyak yang mau disampaikan, cuman abis itu bingung parah nggak apa yang mau disampaikan. Cuman kemarin itu sepanjang dari perjalanan dari pertama kali mulai kan, teringat tuh kemarin ada lihat Facebook tuh yang selalu update 24 jam
NH, Dokter NH, ada satu gambar yang sangat menarik sekali, Pak. Beneran, Pak, saya sampai sedih kenapa saya nggak bisa gitu, yang masih muda nggak bisa. Ternyata Pak Nurul yang sudah apa ya Pak, udah meninggalkan dunia hitam aja masih punya waktu untuk hal yang kayak gitu. Nanti besok disemir itu. Iya itu. Sudah habis belum semirnya, Mas? Belum. Tinggal nomor rekening aja, mau pilih mana? Ya, jadi salah satu gambarnya itu adalah gambar Pak Nurul lagi ngajar ngaji ya, Pak. Oh iya. Ya, Nah, saya rasa kalau sore benar Pak, sangat berkaitan sama tema hari ini tuh bersama kebaikan membangun negeri. Ternyata hal yang sekecil itu pun kita yang masih muda-muda ini nggak terpikir sampai ke situ gitu. Ngapain jauh-jauh kita mikirkan kurikulum apa segala macam, ternyata yang dari pelosok-pelosok itu pun masih belum punya kesempatan untuk belajar. Kita kan sebagai dosen pas lagi pandemik gini kan banyak yang pulang kampung, banyak yang memang memilih untuk stay di desanya masing-masing. Kenapa nggak dimulai dari situ dulu gitu, dengan mau boleh ngajar ngaji, boleh mungkin kita menggerakkan desa-desa yang membangun desa, kayak meningkatkan income mereka melalui hasil-hasil desa segala macam. Terus kita yang punya ilmu pengetahuan apapun, mau bidang keilmuan apapun, mau dia komputer, ekonomi atau segala macam, kenapa kita nggak ngajarin orang-orang yang ada di kampung kita dulu gitu? Saya rasa itu salah satu kita belajar juga. Iya, terus kalau saya sendiri ya Pak, ini sebelum ke lingkup Sumatera Utaranya dulu. Kalau saya sendiri sekarang lagi pandemi gini kan kegiatan juga banyak yang off, hampir 50% gitu. Kegiatan yang saya lakuin sekarang tuh sebenarnya sambil duduk itu megang handphone, abis itu kita share itu siapa nih yang mau zakat, siapa yang mau sedekah gitu. Kita bangun apa aja untuk teman-teman yang mau sedekah, kalau apa kita bangun kayak masjid kah, atau tempat-tempat ibadah, atau kita ngumpulin buku nih untuk yang di desa-desa. Saya rasa itu juga salah satu gerakan memerdekakan orang-orang yang ada di pelosok untuk belajar gitu. Selain menyediakan apa yang mereka butuhkan, kita menyediakan diri kita juga gitu untuk mereka sebagai guru mungkin atau tutor. Nah, kira-kira kayak gitu Pak kalau yang sekarang saya lagi kerjakan. Nampaknya sih dia sepele ya, simple, tapi sangat berarti gitu dia di pandemik seperti ini gitu. Banyak sangat dibutuhkan gitu. Nah, itu yang untuk saya pribadi. Kalau untuk Kota Medan sendiri Pak, dibilang udah baca berita mungkin ya semuanya. Medan tuh sekarang COVID lagi naik-naiknya. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena ngerasa udah gerah 2 tahun lockdown di rumah gitu. Beda sama Pak Nurul lah. Kalau Pak Nurul kan di kampung, nggak ada corona ya Pak? Nggak ada. Kalau di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepat Pak Nurul tuh merdeka, semerdeka-merdekanya, mau ngapain aja bebas kayak sultan. Jadi amin. Ya, terus Pak Iqbal juga banyak jalan-jalannya. Ada Pak dari Bu Vivi dengan kegiatannya di kampus. Kayaknya lama-lama kayak udah berubah tulisan, berubah jadi kayak laptop. Ini udah naik berat badan juga, Dek. Milva masih muda ya? Ya Allah, Pak Didi. Dunia hitam soalnya Pak, beda dengan dunia. Perasaan mudaan saya deh. Iya. Pak Nurul sibuk dengan ininya ya Pak, dengan tanaman-tanaman kelengkengnya setiap hari. Itu dia. Itu memerdekakan diri juga ya Pak, salah satunya ya Pak. Selain mereka belajar, memerdekakan diri juga. Ini Bu Milva ikut membantu ini ya Bu Milva ya, membantu KM menjualkan ya, luar biasa. Sukses. Saya udah jadi partner bisnisnya Pak Nurul menjual apa tuh Pak? Tenun handmade. Ya, handmade. Udah 2 kali belanja. Sukses. Pesanan nih, banyak pesanan mudah-mudahan dari yang segitu jadi. Ya, makasih Pak Nurul untuk harga-harga. Kita belajar bersama, kaya bersama. Mantap. Pak Nurul memang kata-katanya. Itu tadi dengan buku-buku entrepreneurnya. Ya agak dikirim-kirimkan ke Medan gitu, mana tahu kita jadi lebih dari sekedar partner bisnis ya Pak. Oh jadi, iya. Itu hanya bunganya itu hanya kecil itu.
Bapak Ibu yang dari seluruh provinsi, mohon maaf saya tidak gini ya, saya juga nggak tahu mau nyampein apa tentang pendidikan atau tentang perkembangan zaman sekarang. Bapak Ibu lebih expert dari saya gitu. Apalagi Pak Ketua, Pak Rangga, wah dari pembukaan aja kita udah deg-degan nih, gimana nih mau nyampein apa gitu, takut nggak nyambung. Tapi dari temanya tadi mudah-mudahan nyambung dikit ya Pak Rangga ya. Sebenarnya intinya ada di Mbak Melva. Intinya itu. Jadi mungkin itu aja Pak Rangga yang bisa disampaikan Pak. Selamat berpuasa, selamat menuju hari kemenangan untuk seluruh Raja Wali yang sedang berpuasa, yang Bu Vivi dan teman-teman yang lainnya. Sehat-sehat sampai kita bisa ketemu lagi seluruh Raja Wali 34 setelah mungkin Lebaran ya Pak. Iya. Saya kembaliin ke Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Iya, makasih banyak Bu Melva. Ini dari Bu Melva nih ternyata membuat kita terinspirasi nih gitu. Jadi memang bukan hanya pendidikan yang dibicarakan, tetapi benar juga sekali kita implementasikan sekecil apapun pengetahuan yang kita miliki kan. Masya Allah. Luar biasa gitu. Jadi memang itulah yang namanya membangun negeri itu. Ya kita nggak perlu pakai proposal yang banyak itu ya, Pak Ketua ya. Apa SPJ? Udah nggak musim Pak, udah nggak musim proposal sekarang. 2M tuh makasih. Itulah istilahnya itu. Proyek 3M ya Pak Rangga. Suruh 3M makasih ya. Makasih. Waduh. Jadi memang kita bisa lihat langsung situasi yang ada di sekitar kita, lalu kita akan tentukan peran apa yang mau kita ambil. Bukan begitu Bu Vivi ya? Betul. Ambil peranan masing-masing ya Pak. Betul. Jadi apa kekurangan yang ada di sekitar kita, lalu kita apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi itu dengan keahlian kita. Ya, jadi memang itu inspirasinya saya coba membaca itu dari aksinya Bu Vivi. Nah, Bu Vivi, Bu Melva, salah. Vivi juga udah. Tadi udah. Baik. Karena waktu Bapak masih Dokter terus berjalan Prancis ini. Gimana sih? Tadi sih gara-gara Mas Nurul nggak ganti-ganti wajahnya Bu Vivi lama sekali. Aduh. Kacau itu. Gampang ya kerbo hitam kan? Ya, mungkin Pak lagi langsung di Pak Iqbal. Iya betul. Tamu-tamu kita yang lain betul, yang betul. lagi ini mungkin kan Ya. selain Raja Wali mungkin kan ada yang mau disampaikan Ya, selain betul. Raja Wali. Jadi Ya, tadi kasih kesempatan ini. kita sudah Teman-teman betul. dari Purwokerto, banyak dari Purwokerto nih Om Rangga. Boleh. Ya, Atau Aurelia dari tuh, siapa aja? Bu Aurelia. mana? dan Aurelia? Kita mungkin ya. Silakan Bu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, dipersilahkan juga untuk menyampaikan pengalamannya. Begitu kita perlu sekali ya pengalaman-pengalaman berharganya. Ada Pak Dokter Dwi dari NTT, luar biasa. Dokter Dwi, selamat datang. Sharing Pak Dwi. Nah ini. Amat aja Mas Rangga, Mbak itu salam dari Prasetyo dari NTT. Baik. Wah, ada Mas Dwi Prasetyo. Oke, dari Cendana ya, Universitas Cendana. Ini semua ketemu di ini Tapi suaranya kayak radio zaman 60-an. Saya kelihatan NTT-nya padahal saya di Bogor. Oh. Karena masih online jadi saya masih di Bogor. Iya, siap. Ini setnya Pak. Setnya. Ya. Agak flu tadi masih manggung sedikit. Lanjut Mas. Oke. Siap Pak Dwi. Ya. Baik. Ada yang dari Unsur nanti Pak. kapan-kapan
Mas Iya, Kamil. nanti kapan-kapan Pak Dewi Pras tuh harus kita ini nih punya ini sendiri nih. Punya waktu tersendiri. Baik, ada lagi yang lain mungkin dari mana ini Pak Pak Nurul? Dari Sulut sebelum nanti dari Raja Wali lagi nih, nanti Pak Ferdi udah bersiap-siap ini kelihatannya. Tapi sebelum itu kita pengen dengarkan mungkin dari kawan-kawan dari daerahnya masing-masing yang perlu kita dengarkan pengalaman ataupun keadaan situasi terkininya begitu. Siapa ya? Bu Mardiani, Bu Mardiana mungkin. Saya ngomong apa ya, Pak? Sebentar saya ngepasin dulu ini webcamnya. Iya, Oke. luar biasa. Saya apa ini ya Pak Nurul ya? Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mardiana sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini sahabat luar biasa, beliau kita doakan segera lulus ini S3-nya. Amin. Gitu. Silakan Bu, sharing-sharing Bu. Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kalau PJJ itu dulu tahun berapa ya Pak Nurul ya? Saya kok lupa, 2011 bukan ya? Kurang lebih. Kurang lebih, iya. Jadi awal mula saya bergabung di PJJ Aptikom itu kan dulu dengan Prof. Eko gitu ya. Mungkin karena dulu kalau tidak salah itu ada, tolong nanti kalau saya salah diluruskan ya Pak Rangga, Pak Nurul. Kalau tidak salah itu kan ada ketentuan dari Dikti bahwa untuk dosen itu kan 2014 itu minimal harus S2 gitu kan ya. Nah kemudian kita tahu bahwa teman-teman di luar Jawa ini kan tentu akan kesulitan gitu kalau misalnya dosennya itu harus kuliah di Jawa karena mereka sendiri kan butuh dosen gitu. Jadi kemudian muncullah ide bagaimana kita membangun sebuah S2 gitu ya, tapi bisa dilakukan secara daring. Jadi Bapak Ibu dosen yang ada di luar Jawa itu bisa kuliah S2 gitu ya, tanpa harus meninggalkan tugas kewajiban yang ngajar di daerah masing-masing gitu. Kalau nggak salah dulu idenya seperti itu ya, Pak Rangga ya, Pak Nurul ya gitu. Sehingga kemudian kita bangunlah PJJ Aptikom itu gitu. Nah, sudah ada berapa alumninya Pak? Karena di pertengahan karena memang saya persiapan studi lanjut, jadi kemudian saya izin dulu nih gitu untuk tidak untuk belum bisa lanjut lagi gitu. Sudah berapa Pak? Cukup banyak ya? Wah, cukup banyak itu. Tapi nanti bisa langsung kita ngobrol salah satu lulusannya yang terbaik juga ada di sini, Mas Amrul nanti. Tuh, Pak Rangga. Alhamdulillah sudah lulus. Itu Mas Amrul tuh. Iya, dulu idenya seperti itu gitu. Jadi seneng banget sih gitu. Nah, kebetulan kemudian ada pandemi gitu ya namanya. Jadi pandemi itu jadi sebagai trigger gitu. Jadi yang dulu awalnya mungkin untuk bisa mensosialisasikan PJJ ini kan lumayan banget sih effortnya ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang karena tuntutannya seperti ini mau tidak mau ya akhirnya kita berubah semua gitu. Kuliahnya menjadi daring gitu. Walaupun toh mungkin ketika pandemi ini mungkin bisa dikatakan kita bisa sudah mulai lagi apakah nanti bisa full daring atau bisa menggunakan blended. Saya rasa Pak Nurul, Pak Rangga dan Bapak Ibu semua yang keren-keren yang tadi sudah saya dengarkan itu sudah siap dengan platformnya seperti itu. Jadi itulah awal mula kenapa saya bergabung dengan PJJ-nya Aptikom gitu. Nah, dalam perjalanannya ya karena kebetulan saya masih agak sedikit mempersiapkan untuk studi lanjut dan sekarang statusnya masih mahasiswa, jadi memang agak jarang gitu ya untuk ikut di kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi kemarin waktu lihat posternya Pak Rangga di Facebook gitu, saya bilang, aduh ini banyak sekali teman-teman lama nih Pak Nurul gitu. Saya boleh join nggak? Saya bilang gitu, ingin kenal juga dengan. Boleh sekali. Sangat boleh, apalagi ada Mas Didi, aman kita. Iya gitu, jadi idenya sih sangat luar biasa gitu. Nah, kalau yang ingin saya sharing sedikit tentang kegiatan sekarang saya, Bapak Ibu, kebetulan saya sekarang masih ngambil S3 ya di Fasilkom UI gitu. Nah, tapi riset saya memang kaitannya erat sekali dengan kolaborasi gitu, karena memang zamannya sekarang memang harus kolaborasi gitu. Nah, kebetulan saya itu kan hobinya piknik ya. Bapak Ibu yang teman saya di Facebook pasti sudah tahu sekali lah ya. Saya memang hobinya traveling ya, dari ujung timur Papua ya, Misol gitu ya, Maluku, dan paling sering saya bolak-balik itu sebenarnya ke NTT. Tapi saya belum kenal dengan Pak Ferdi, mungkin suatu saat ya Pak ya. Road
roadshow saya itu dari mulai Labuan Bajo sampai ND gitu ya. Nah, yang belum terjadi itu adalah dari Kupang sampai apa namanya Pak, paling ujung sebelum Timor Leste. Tapi karena keburu COVID, jadi beberapa perjalanannya ditunda gitu ya. Memang kerjaan saya begitu. Jadi kemudian ketika saya propose sebuah topik risetnya adalah smart tourism, kan gitu ya. Nah, tahun 2019 saya masuk kuliah gitu ya. Jadi idenya adalah bagaimana teknologi informasi itu bisa mengembangkan pariwisata di Indonesia, karena wisata di Indonesia itu luar biasa sekali, potensinya sangat oke gitu kan ya. Masuk tahun 2020 COVID Bapak Ibu, nggak ada pariwisata sama sekali gitu kan, kita nggak ada orang jalan-jalan gitu ya. Jadi dalam waktu singkat itu saya harus merubah perspektif saya bahwa kalau dulu IT dipakai buat driver gitu ya, pariwisata, justru sekarang saya mengusulkan IT ini sebagai recovery gitu ya, karena kita harus segera memulihkan pariwisata kita gitu ya, dan salah satu pemulihannya itu adalah dengan kolaborasi gitu. Maka saya propose sebuah riset, yaitu sebuah model e-collaboration atau electronic collaboration untuk wisata pedesaan di Indonesia. Jadi dengan join di sini dari Bapak Ibu yang dari Sabang sampai Merauke, saya senang sekali gitu ya. Siapa tahu nanti suatu saat saya butuh data, karena saya kan perlu menangkap gitu kan ya, kebutuhan digital transformation terkait dengan pariwisata di Indonesia itu seperti apa. Karena kan saya bicaranya mengenai digital infrastrukturnya bagaimana, culture masing-masing di daerah seperti apa gitu ya, sehingga diharapkan nanti ini bisa menjadi sebuah role model gitu. Jadi kalau kita ingin mengembangkan pariwisata Indonesia berbasis teknologi informasi itu nanti seperti apa. Jadi itulah yang bisa saya share gitu, yang nantinya mungkin bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Iya. Terima kasih sekali waktunya. Mbak, ya terima kasih juga Mbak Ana. Mbak Ana, iya, kalau nanti Mbak Ana ke Flores jangan khawatir, ada Om Ferdi sebagai wakil rektor 1 Universitas Flores gitu. Wah. Itu dia, betul sekali. Itu nanti akan ada Pak Arhami, ke Papua ada Pak Heru. Nah, itu dia, betul sekali ya. Jadi ada Pak Heru, disapa itu Pak Heru. Mbak Ana, itu baru yang kita di sini itu baru tim Alfa Mbak Ana. Di mereka nanti akan ada banyak, ada 6 masing-masing itu. Nah, cuma nanti kan bagian masing-masing nanti sudah nanti diberi kesempatan. Jadi kita tinggal klik gitu, Mbak. Iya. Sip. Iya. Terima kasih sekali. Ya. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mardiana, luar biasa ini. Lagi berjuang menyusun model ya, Pak ya. Mohon doanya. Iya. Doakan. Keren ya Bu ya. Keren. Kalau nggak piknik jadi untuk disertasi. Iya. Soalnya begini Bapak Ibu, kan kita tahu bahwa sekolah S3 itu kan ujian mental yang sudah pada Jadi sebentar, Mbak Ana pelan-pelan. Kuliah S3 itu sebagai apa? Mental. Iya. Betul Bapak Ibu. Serius banget. Ini nyinggung yang belum S3 nih. Ada promotor saya kan ya. Ya, yang sudah dokter. Iya. Selamat sore teman-teman. Mohon maaf terlambat. Selamat sore juga. Betul, jadi bukan masalah pinternya ya kan Pak Rangga kan ya, nggak masalah pinter dan rajin. Lincah pokoknya. Masalah duit ya Pak Rangga ya. Iya. Endurance-nya tuh harus benar-benar kuat. Ya, ayo Bu, kompor Ibu, ada biar berangkat. Ya, jadi kalau nggak salah kan sudah keluar beasiswa LPDP dan Kementerian. Iya betul. Ketua Bu, nggak masuk. Kenapa? Ketua nggak masuk. 40 tahun. Oh, Pak Didi udah tua ya. Iya. Nah, kalau Dua itu kos. harus calon beasiswa yang lain nih Pak, gitu. Apa kira-kira saya pikir mungkin teman-teman punya, ya itu tadi ya, maksud saya kolaborasi itu salah satunya itu. Jadi tidak hanya sekedar Bapak Ibu itu bisa mengimplementasikan ilmu kita, tapi juga mungkin buat Bapak Ibu sendiri gitu ya, sharing knowledge-nya terkait misalnya ada beasiswa yang bisa di-share seperti itu. Tapi kalau teman-teman Bapak Ibu yang ada di daerah timur memang ada beasiswa afirmasi di mana usianya memang jauh lebih kalau nggak salah bisa sampai 47 atau 50 tahun seingat saya ya. Jadi memang mungkin bisa dimanfaatkan itu Bapak Ibu. Gitu. Karena saya sih challenge sekolahnya pakai beasiswa ya, karena mikirin sekolahnya udah berat, kalau kita harus mikirin duitnya itu luar biasa sekali. Iya. Pak Didi berarti masih bisa Pak Didi.
Iya itu. Ada satu Kan cara Bu bagian timur. Fardiana. Ada Bekasi satu bagian cara timur. Bu Fardiana. Ya Ada gimana? satu cara. Sekolahnya di dekat, jadi biar sadosnya tetap jalan. Oh, Iya. Pintar sekali. bisa juga sih, bisa Ibu gitu. Iya. Itu. Ayo semangat Pak Didi. Udah Ngumpet, pukul Pak. Katanya udah mau ini nih, mau. Pak Didi nggak ada ngumpet. Umar, Iya. Umar ya. Penelitian dari Kupang ke Atambua ya, Bu? Oh iya. Ah, Iya. Kebetulan Iya. kalau saat ini Bapak Ibu karena kondisinya seperti ini, jadi saya tergabung dengan tim salah satu dosen saya untuk ambil datanya itu di wisata Borobudur. Itu gitu karena memang ya mengingat kondisi bahwa penerbangan tuh belum bisa lancar ya Bapak Ibu gitu. Jadi kemarin saya ditawari di salah satu tim untuk pengembangan wilayah Borobudur gitu ya. Jadi saya pengambilan datanya di situ. Tapi kan oversight saya gitu maksudnya supaya perspektifnya cukup luas kan tidak kemungkinan saya bisa mengambil data mengenai pariwisata di berbagai macam daerah di Indonesia. Masya Allah, keren. Mantap. Tapi ini Jangan lupa ke Manado ya Bu ya. Kenapa Bu? Jangan lupa ke Manado. Oh iya, insya Allah. Berarti soalnya memang ya kondisinya seperti ini Bu. Sekarang penerbangannya itu masih sangat terbatas gitu ya. Jadi kalau mau jalan-jalan juga belum lagi persyaratan harus tes gitu ya. Lumayan soalnya ya, karena kan tes berlaku 2 kali 24 jam. Jadi kan kalau kita pergi 1 minggu harus minimal 2 kali tes. Gitu. Jadi Bekasi ya, aja Mbak Mardiana deket. Oh iya Bekasi. Ada wisata apa Pak Didi di Bekasi? Saya nggak bisa mudik nih, jadi di Bekasi aja. Saya juga nggak bisa mudik Pak Didi. Banyak temannya Pak Didi. Saya nunggu nih Cik Vivi sama Pak Ani yang mau katanya ke Jogja. Oh iya? Bu Emi, Udah ke sana, Bu Bu Emi Emi, ya. Pak Didi itu sudah nanya berapa kali ke saya ya, di Jogja gimana ya? Ya berangkat aja saya bilang. Maju mundur. Kemarin saya sudah ikut meramaikan itu apa namanya usahanya Pak Nurul tuh yang baru ya, Kelawas ya Pak ya. Saya kan anti mainstream Bu Mardi. Berarti kolabu aksi itu. Kolaborasi. Saya sampai tiap sahur loh Pak itu di BBL di WA sama Pak Bambang. Luar biasa sekali marketingnya. Baik. Ini kita nggak terasa nih, tinggal 15 menit lagi waktu kita. Makanya jadi kita harus sedikit sigap nih, karena Pak Ferdi mau cerita nih dari tadi nih. Oh, ya. Pak Ferdi di sini kita berkata bagaimana situasi di sini. Begitu. Pak Ferdi silakan Pak Ferdi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore. Semua. Oke Pak. Sore Pak Ferdi. Iya. Saya di Ende, Bu Ana. Oh di ND ya Pak sekarang ya? Iya, saya di Ende. Oke, saya udah sampai ke Limutu Pak. Iya, Wah. jadi mau lanjut sampai ke apa namanya waktu itu yang tempat ziarahnya teman-teman Nasrani itu Pak. Marantuka. Itu. Tapi waktu itu karena temennya pada balik ke Jakarta ya, jadi saya balik ke Jakarta dulu. Iya, ditunggu lagi Bu kalau ke sini. Ya, iya. Pak Rangga yang belum. Iya. Pak Rangga tangganya Baik, 1000 loh. Ayo Pak Rangga. Nah, ini buat sampai 1000 suara dari timur ini. Kalau saya dengar dari pidatonya Menteri 2 Mei kemarin itu ada 4 ya yang diperbaiki. Kemudian yang poin pertama itu adalah infrastruktur dan teknologi. Nah, ini kita merdeka, tapi seperti tadi Pak Andi bilang bahwa kalau kami di ujung-ujung ini dapatnya juga ya belum merata. Saya cuman kasih gambaran saja bahwa kalau infrastruktur memang dipaksa untuk maju kali ini, walaupun Menteri Kominfonya dari Pulau Flores, gitu. Cuman biayanya sangat-sangat mahal sekali sehingga kami kalau mau website dan apapun itu semuanya menggunakan hosting VPN semuanya dari Jakarta. Jadi kami tidak bisa sendiri karena
biaya bandwidth internet saja, kalau untuk kampus saya itu hanya berharap dari Astinet, dari Telkom, itu 1 bulan 30 juta. Jadi Bapak Ibu bayangkan lumayan besar. Jadi ketika PJJ waktu COVID, saya bingung juga, saya kontak kemana-mana, termasuk Pak Rangga. Jadi susah, kita kesulitan juga, server kita mau ditaruh di mana nantinya untuk online, karena saya yakin sekali bahwa kampus agak kesulitan membiayai karena kita kampus swasta, sehingga kita tidak bisa membiayai server untuk online itu, sehingga yang kami tempuh adalah tetap menggunakan online tetapi IP public saja, sehingga semua perkuliahan dengan mahasiswa menggunakan IP public jalan normal. Jadi daripada kami harus membangun sesuatu yang besar, yang harus misalnya e-learning.uniflor.ac.id ya pasti akan cenut-cenut nantinya. Jadi sebenarnya intinya di situ, fasilitas. Jadi kalau disetarakan infrastrukturnya atau ada provider banyak dengan tawaran yang bersaing untuk turun, jangan bersaing untuk naik, pasti meratalah itu. Karena kalau kita berbicara, karena itu yang poin pertama Pak Mas Menteri katakan ya. Kalau yang kedua itu kan perbaikan kebijakan, prosedur dan lain-lain. Itu gampang saya rasa. Ketiga itu perbaikan kepemimpinan. 4 itu perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen. Saya rasa itu ikutannya. Tapi kalau nomor 1 nggak jalan, apa yang mau diperbaiki lagi ke bawahnya? Jadi apalagi kita sekarang ini kita kejar-kejaran dengan pertukaran mahasiswa contohnya. Sehingga mau tidak mau kami sedikit nyontek dari Mas Toto punya ini, yang dari Spada, sehingga ya tidak jauh beda, kita tetap menggunakan open source ya segitu mampunya. Dan ini kalau di Flores itu kami punya kampus yang lebih besar dari beberapa kampus yang lain, sehingga seperti yang Bu Melva katakan tadi bahwa kita bisa membantu teman-teman yang lain. Saya dan teman-teman akhirnya harus membantu ujung Flores, ujung barat, ujung timur. Saya juga biasanya juga mobile untuk membantu memberi pemahaman apa yang mau disiapkan, karena memang salah satu yang tidak didukung juga adalah SDM-nya. Jadi ada 2 sebenarnya kalau yang kita butuh di sini sih sebenarnya infrastruktur dan SDM. Dan kalau SDM ini sebenarnya bukan hanya ada di perguruan tinggi, tetapi ada juga di tingkat sekolah menengah dan ke bawahnya. Jadi pertanyaannya saya selalu muncul dalam benak saya itu bahwa kalau anaknya sudah pintar, dari sononya sudah pintar, teknologinya sudah jago, ketika dia masuk, dia ketemu dosen atau guru dengan SDM-nya masih lebih sedikit kurang dari anak itu yang sebenarnya suatu kesalahan besar, yang mana kita tidak menyiapkan SDM kita untuk menanggulangi siswa atau mahasiswa yang seperti ini. Disitulah kita selalu tertahan, itu menurut saya. Sehingga banyak juga mahasiswa kami yang sudah canggih-canggih, begitu masuk semester 1 dia sudah bisa coding dan lain-lain. Nah, apakah dosen mampu atau tidak, itu juga memang tantangan yang sangat besar sekali. Ya. Harus kita perhatikan itu, kalau menurut saya sih infrastruktur dan SDM ini harus digenjot lebih dahulu, sehingga bisa mampu mengatasi yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya share, bahwa kalau kita melakukan membagi ilmu atau berkolaborasi dengan teman-teman dari kampus yang lain di daerah saya, itu memang sudah sering kami lakukan, dan alhamdulillah semuanya pada senang karena selalu berbagi. Dan Bapak Ibu, saya bangga sekali di Raja Wali ini, karena ini ilmu yang sangat bagus sekali ketika berada di Raja Wali 1 tahun ini, dan 1 tahun ini saya juga membuka diri, dan pada prinsipnya ilmu semuanya dibagi gratis. Demikian Pak Iqbal, saya kembalikan mic-nya. Terima kasih. Mas Iqbal, langsung ke Mas Heru, karena Mas Heru mau pamitan untuk berbuka, itu udah jamnya. Halo. Mas Iqbal. Oke.
Oke, mungkin Mas Iqbal lagi di jalan atau lagi perjalanan biar petnya. Mas Heru? Halo Mas Heru. Sudah keluarkah? Pamit. Oh, sudah ya. Waduh. Sedih sekali padahal tinggal terakhir detik-detiknya. Kayaknya next time harus mulai dari paling timur deh Pak Ketua. Iya, besok lagi kita harus yang dari yang timur jadi prioritas untuk waktu. Oke, ya terima kasih JPV. Ke depan kita akan perbaiki lagi. Jadi di sini Mas Sony masih ada kondisi putrinya, Mas Iqbal mungkin kondisi di sana lagi biar pet. Masih dengar Mas Iqbal? Halo Mas Iqbal. Nah, sekarang baru nyambung lagi nih. Oke, lagi nyambung. Ya. Nyambung. Oke Mas Iqbal, tadi Mas Heru itu mau apa? Mau duluan, tapi ternyata sudah mau berbuka. Jadi belum ada kesempatan. Ya mudah-mudahan nanti karena kita kan ada kegiatan untuk per provinsinya gitu. Jadi nanti setiap provinsi juga akan men-share apa yang menjadi harapan atau menjadi gambaran untuk kita bersama untuk di-share dengan kita-kita di sini. Oke, bisa dilanjutkan lagi Mas Iqbal? Tinggal 7 menit lagi waktu kita. Iya. 7 menit lagi masih cukup nih satu orang lagi nih ya. Oh, langsung kita atau bukan saja langsung ya kita, hari ini. Gimana Pak Ketua? Ya, kita langsung tanya aja. Oke, tanya pertama kepada Mas Amrul. Saya sudah janji mau tanya Mas Amrul. Mas Amrul mendengarkan? Ini Mas Amrul, rekan-rekan semua, ini adalah lulusan dari mahasiswa batch 2 kalau nggak salah ya, batch 2 dari PJJ Konsorsium Aptikom yang ada di Amikom itu. Mas Amrul boleh menceritakan apa yang dikerjakan dan apa dampaknya, terus depannya seperti apa. Jadi biar teman-teman di sini ada mood-nya semakin bagus lagi gitu. Silahkan Mas Amrul. Oke, terima kasih Om Rangga. Dokter sekarang ya, udah Dr. Rangga ya, dan rekan-rekan Raja Wali sekalian. Alhamdulillah saya alumni PJJ Aptikom. Jadi program PJJ Aptikom ini rupanya menginspirasi juga untuk kegiatan. Kita nggak tahu akan terjadi pandemi seperti ini ya. Akhirnya dengan adanya PJJ Aptikom tersebut perkuliahan jadi daring semua. Jadi model Aptikom itu benar-benar diimplementasikan oleh Pak Nadiem ini. Jadi selain itu saya juga di sini pengelola dari tim PPG khususnya di IT. PPG atau pendidikan profesi guru itu dilaksanakan juga full daring. Jadi benar-benar penerapannya itu saya rasakan itu sama persis dulu yang saya laksanakan di perkuliahan di PJJ Aptikom. Jadi ke depan mungkin untuk kegiatan seperti ini kita bisa saling sharing antara dari provinsi paling ujung Sumatera sampai di Papua. Jadi kita bisa berbagi keilmuan, khususnya keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini permisi spotlightnya pasti di Pak Ferdi nih. Oh. Iya. Oke. Suaranya Mas Amrul di ya. Oke. Nah, kemudian untuk ke depan mungkin ini Om Rangga kita perlu menghadirkan narasumber-narasumber seperti Prof Eko. Nah, jadi ada motivasi-motivasi tersendiri gitu. Atau yang lain. Baik. Terima kasih Mas Amrul. Nah, waktu kita tinggal terbatas, tapi kita belum tadi sudah ke Papua. Dari Jawa ini Mas Anggoro, tapi tidak ada. Bisa diwakili oleh Mas Didi? Silahkan Mas Didi, semenit untuk menginformasikan. Habis dari ini mungkin masukan dari Mbak Emi dan kawan-kawan, ada Mas Toto juga yang sudah bisa menginformasikan. Oke, 1 menit atau 2 menit. Waduh, apa ya? Baik, terima kasih Pak Rangga selaku Ketua Raja Wali 34 dimanapun berada. Kok nggak pindah-pindah ya? Kok nggak pindah-pindah spotnya ini? Ini gimana caranya ya? Harus tuh host tuh. Siapa yang jadi host? Di remove itu Pak. Belum di remove itu sama hostnya. Oh gitu. Oke, sekarang sudah? Sudah ya.
Baik, terima kasih Pak Rangga, luar biasa. Tadi sharingnya ada Pak Nurul, kemudian ada Pak Amrul, Pak Ferdi, kemudian siapa lagi ya tadi ya, Bu Mardiana, yang selalu sebenarnya motivasi saya untuk segera S3, malu saya sebenarnya. Belum S3, S3. Raja Wali itu kan udah 2 tahun ya Pak Rangga ya? Iya, 2 tahun. Ya, udah 2 tahun. Artinya kolaborasi itu memang harus benar-benar aksi. Ya, saat ini kan kita menggaungkan kolaborasi, apalagi kita bicara MPKM dan kita bicara sebagai akademisi, paling enggak apa yang kita lakukan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu, kalau pengen nilainya unggul berarti kita masuk ke kerjasama luar negeri. Kalau pengen kita nilainya sangat baik berarti nasional. Ya. Kemudian kalau pengen ya berkutat pada nilai baik, kalau akreditasi 9 kriteria berarti kita ya main di lokal. Jadi kita itu sebenarnya udah nasional tapi semuanya kan kita berada di perguruan tinggi. Sebenarnya tinggal implementasi aja. Karena apa? Saya selalu membandingkan dengan kurang 9 kriteria bahwa kerjasama itu memang harus implementasinya. Jadi misalkan dalam kegiatan kolaborasi atau kolaborasi ya sebenarnya antara misalkan Bu Emi dengan saya berarti itu kan udah nasional. Baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan PKM. Makanya kita sebagai dosen harus keluar, tidak berkutat pada di internal kita dan tidak tahu dunia luar yang harus. Makanya kita sebagai akademisi harus menopang hal-hal implementasi yang dalam melakukan kolaborasi baik antar perguruan tinggi maupun ke dunia usaha dan dunia industri. Artinya apa omongan hari ini ya harus memang harus dilaksanakan dan diimplementasikan. Yang agak sulit itu adalah apakah harus ada payungnya dulu, misalkan MOU-nya dulu. Apakah harus langsung ke perjanjian kerjasama antar program studi itu boleh? Karena apa? Di nilai potret yang ada di LKPS itu bahwa MOU atau MOA itu tidak bisa digunakan sebagai bentuk implementasi kerjasama. Yang dijadikan dasar untuk diakui itu adalah implementasinya adalah bentuk surat perjanjian kerjasama. Tapi di dalam aturan penilaian sendiri, pengisian sendiri bahwa tidak ada tertulis di situ apakah dengan SPK sendiri cukup. Kalau dengan SPK sendiri cukup, mudah itu. Misalkan saya dengan Pak Rangga ya langsung ke program studinya. Yang agak sulit itu adalah harus ada payungnya. MOU-nya itu agak ribet. Kalau memang cukup dengan surat perjanjian kerjasama antar dosen yang ada di program studi, mungkin cukup di program studi. Itu bisa cepat terlaksana. Baik dalam kolaborasi penelitian, kemudian pendidikan ya, sebagai dosen tamu dan lain sebagainya. Tapi kan harus ada data dukungnya. Itu untuk memotret apa yang berada di dalam kurang 9 kriteria di dalam LKPS itu. Mungkin itu aja Pak Rangga. Jadi saran saya adalah kita itu kan akademisi semuanya dan berada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saling silang aja. Misalkan kita melakukan kerjasama implementasi PKM, misalkan dalam hal apa, webinar atau apa, kepada siapa. Nanti pembicaranya kolaborasi antar dosen-dosen kita-kita yang ada di berbagai provinsi, itu kan implementasi. Tinggal mencari mitranya aja. Siap kalau gitu. Ya. Itu dari saya, mungkin yang harus kita lakukan adalah seperti ini, supaya kita potret untuk laporan ke PKD-nya juga ada, potret ke program studinya juga ada, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Bang Rangga dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didi. Wah, lebih dari kita sudah lebih 2 menit, mungkin nambah lagi. Sudah selesai. Iya. Oke, Mas Arhami. Nah ini saya minta waktu untuk Mas Arhami langsung dari Aceh ini. Mas Arhami bisa mendengarkan?
Ya, Pak Rangga bisa. Waduh. Bisa Pak Bos. Coba, Untuk Pak Kak. Bos apa enggak? Coba Mas Ami bisa menceritakan semenit aja apa yang bisa disampaikan. Nah, sebenarnya nanti lebih fokus kepada Sumatera sendiri kok. Ini gambaran aja karena habis dari ini teman-teman semua jatah Pulau Sumatera yang akan live gitu ya untuk menginformasikan bagaimana kegiatan mendatang gitu. Oke, Mas Ami silahkan. Tentang apa ini? Apa aja? Apa aja Pak Arhami, boleh satu lagu juga boleh ya Pak Rangga. Iya. Saya ini paling nggak bisa nyanyi. Ya paling tadi kan sudah sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Saya pikir terkait dengan pendidikan misalnya kemudian perkembangan teknologi informasi, saya memotret di daerah Aceh ini, mungkin Bu Melvi tetangga ini mungkin juga lebih tahu terkait di Aceh. Nah, saya pikir ada benarnya seperti disampaikan oleh Pak Didi tadi, di kolaborasi itu penting sekali saya pikir. Kemudian juga ada model pendidikan di tempat kita, ada yang akademik dan ada vokasi. Nah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu memang pendidikan yang basisnya basis vokasi itu seolah-olah agak terpinggirkan. Artinya terpinggirkan, fokus seolah-olah ke pendidikan akademi. Nah, mungkin dari kita di Raja Wali juga bisa lebih siapa tahu ada aksesnya ke kementerian, Kemendikbud terutama, artinya bisa memberikan, mungkin kita bersama memberikan masukan-masukan juga bahwa pendidikan vokasi juga bagian dari pendidikan di Indonesia. Nah, yang jadi masalah saat ini adalah terkait pelaksanaan pendidikan. Nah, sebagai contoh, kalau di pendidikan akademi itu bisa melaksanakan pendidikan vokasi. Nah, sebaliknya di pendidikan vokasi belum diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan akademi. Nah, ketika kita mengangkat hal ini bahwa kita mau lihat seperti di luar negeri, pendidikan vokasi itu juga boleh dalam bentuk misalnya perubahan nomenklaturnya menjadi apakah institut politeknik atau universitas teknologi dan sebagainya, sehingga dua-duanya ada di dua tempat. Artinya pendidikan vokasi juga bisa melaksanakan pendidikan akademi, pendidikan akademi juga bisa melaksanakan pendidikan vokasi. Nah, kemarin sudah ada beberapa kali pembicaraan itu, katanya harus melalui tahapan dan sepertinya susah sekali. Nah, siapa tahu di antara kita di Raja Wali ini, misalnya Mas Nurul mungkin sudah duluan dekat dengan kementerian, mungkin bisa membisik-bisikkan. Jadi bagaimana caranya bisik-bisik tetangga itu namanya. Politeknik itu bisa berubah menjadi seperti institut lah, seperti itu. Artinya perjuangan kita juga butuh di situ. Nah, kalau sekarang memang dipisahkan, diberi ada vokasi, ada direktur tersendiri, dikti juga ada direktur tersendiri. Nah, kalau saya lihat sepertinya sudah seperti menjadi dikotomi makin jauh, makin dipisah, makin jauh. Nah, artinya kalau di luar, saya beri contoh seperti di Turki, karena saya pernah tinggal itu sekitar 5 tahun. Itu sebenarnya yang namanya pendidikan itu ditangani oleh satu wadah kementerian. Jadi tidak ada campur-campur. Nah, seperti di kita ini misalnya. Sekarang Kementerian Pendidikan ada budaya di situ, ada ristek di situ. Nah, kalau kita contoh yang di Turki itu, ya kalau ngurus pendidikan, yang ngurus pendidikan sampai selesai misalnya. Makanya di mereka
tidak ada istilah misalnya oh ini yang pendidikan untuk vokasi, ini untuk pendidikan akademi. Yang ada bagaimana mengurus pendidikan, apakah vokasi atau akademi itu dalam satu atap. Kemudian yang terkait dengan misalnya yang penelitian dan ini ada lembaga lain mereka, jadi khusus. Kalau di kita ada LIPI, Ristek lain lagi, Badan Inovasi lain lagi, jadi banyak itulah. Saya pikir itu Pak Rangga sekedar apa namanya, apa istilahnya ya, intermezzonya ya kira-kira. Iya. Sebenarnya banyak permasalahan yang ini ya, karena ini dadakan jadi ya, kita tunggu nanti. Siap, pokoknya siap. Jadi teman-teman dari Sumatera, Mbak Melva, siap-siap untuk dengan kasusnya atau mungkin dengan masukannya yang tadi bisa diangkat dari Aceh untuk Indonesia gitu. Jangan merdeka Aceh juga bukan ya, tapi merdeka bukan Aceh merdeka. Bukan merdeka, semuanya merdeka gitu kan ya. Jangan ditulis Aceh merdeka gitu. Tapi Pak Rangga banyak sebenarnya hal guru-guru juga misalnya terkait dengan guru, masalah sertifikasi guru, kemudian guru terkadang ada apa namanya tekanan misalnya gini di nilai ujian akhir itu kalau sekarang itu guru itu adik saya salah satunya itu jadi ditekan oleh kepala sekolah supaya memberikan nilai anak-anak itu sekian misalnya harus kalau enggak ya ini kepala dinas juga seperti itu sebenarnya saya nggak tahu nih mungkin di tempat lain juga seperti itu. Jadi ini nanti teknis di lapangan teman-teman Raja Wali dengan mata Raja Walinya, cangkraman Raja Walinya, nah itu harus memiliki suatu etos kerja yang tangguh gitu untuk bisa ada perubahan minimal dari kita diri sendiri. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Rangga. Siap Komandan. Baik, oke Mas Iqbal masih memonitor? Kalau tidak, oke CVV. Oke, CVV atau dari Mbak Emi ada yang mau disampaikan? Ya udah tadi kan Pak. Oke, Mbak Emi. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak, Mas Anggoro sudah. Teman-teman di sini ada yang tidak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Bapak Toto, Pak Natalis. Iya. Oke, silahkan. Mas Toto, mana Mas Toto? Ada yang mau disampaikan Mas Toto? Jadi persiapan nanti apa yang akan dibahas dari masing-masing provinsi bisa. Mas Toto, silahkan. Oke. Tidak ada. Oke, Mas Dwi Pras. Pas. Oke, pas. Masih bukan Raja Wali, saya masih Merpati. Iya. Iya, Merpati yang tidak ingkar janji gitu. Nggak lama pokoknya. Oke. Baik, kalau gitu kami minta untuk CVV untuk menutup kegiatan ini sebagai moderator. Silakan. Moderator merangkap pembawa acara. Ya. Ketua. Siap selalu mengcover rekan-rekan Raja Wali yang lain, ya kan? Jadi penutupnya apa ya? Jadi bergerak serentak. CVV belum. Sebelum kita tutup ada Mas Natalis ini. Iya, udah aku tadi loh. Iya. Gak sah loh kalau Pak Natalis nggak ngasih sepatah dua Pas. Salah hadap kita nanti Pak. Kakak kelas itu. Ini jangan berdosa kita. Sertifikatnya udah kemana-mana masalahnya itu. Ya, guru sertifikat ini Pak Natalis nih. Iya. Tapi mic-nya ini di mana mic-nya ini? Lagi baru pindah studio jadi masih setup. Iya. Siap. Baik. Teman-teman semua, di sini ada Mbak Devi, Mbak Andi, Mas Faiz, Mas Ronald, Mbak Gledi dan kawan-kawan, Mas Kanip ya. Mas Ransi ini, Natalis Ransi ini adalah kakak kami, kakak senior kami yang ilmunya itu luar biasa, berbaginya luar biasa. Kalau dihitung-hitung satu sertifikat $80 itu berapa ya kalau saya dapatkan? Iya. Intinya semua berkat berkat teman-teman Raja Wali semua kita bisa berkolaborasi dan bisa melihat dunia lebih indah lagi ya. Iya. Pokoknya Pak Natalis sampurna deh, nggak ada lu nggak rame. Iya.
Nanti Pak Natalis. pokoknya teman-teman jika ingin mendapatkan suatu sertifikasi internasional, nah, bisa menghubungi dari kaki kanan Sulawesi itu. Kaki kanan Sulawesi luar biasa pokoknya. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Cik Gledi. Kalau Cik Gledi mau ada kegiatan sertifikasi selain dari ada CVV yang memang sudah, itu mereka berdua tuh TikTok-kan sebenarnya. Saya ngikutin aja. Berguru Pak Ketua. Kampus Merdeka saja. Berguru saya. Nanti dihubungi Unima ya Pak Natalis. Nah, itu dia. Siap. Ketua Prodi. By the way, ini Pak Natalis, Pak Dr. NH, Pak Didi, Bu Emi, ini udah kolaborasi nih sampai ke Unima nih, udah ada kelas. Perasaan kemarin baru ketemu. Kolaborasi ke Unima nih. Oh gitu ya. Ya sudah. Nanti suatu saat dengan kita semua di sini kok bisa untuk saling kolaborasi. Siapin. Oke, kita terima dulu satu lagi. Ini Mas Yuhei Fizar. Yuhei Fizar itu orang hebatnya IAI. Kita nanti coba minta hadir dia. Oke, sebelum kita akhiri, ini luar biasa mana. Kita mau berakhir ini, tapi kedatangan dari Uda Epi ini membuat kita menjadi belum berakhir. Sebelum kita akhiri Mas Uda, nah inilah Uda, mana Uda? Uda Epi mendengarkan? Coba. Nah, ini kita mau akhiri, tapi sama dari Poltek ini, Pak Yafizar. Masih ingat Pak Yafizar? Sama-sama Poltek ini dari Loksmawe. Loksmawe Pak Rahmi, ya siap. Saya lagi dalam perjalanan nih Pak. Wah, kita ini mau menutup, tapi adanya Mas Uda Epi, jadi belum kita tutup ini. Itulah. Sama kayak tadi malam ini gantian. Iya. Ahlinya publikasi. Iya. Jadi teman-teman Raja Wali juga dan yang hadir hari ini, kalau kita ingin belajar tentang OJS, Ristek, Ristinya IAI itu hanya ada namanya Uda Epi, yang itu yang memegang peran dari yang tidak ada menjadi ada dan luar biasa itu, bisa menjadi contoh nantinya. Pokoknya dari Cinta 2 itu. Acara Indosiar atau acara apa ini? Kasih tahu Pak Rangga. Kita ke Pak Saeb di Indosiar ada, di IAI ada, di Aptikom Hayu, semua lini ke Pak Saeb mengudara kan gitu kan? Semuanya diikuti nih, pusing nih. Ya nanti di sini, tapi di sini kita lebih bagaimana berpijak lah ya. Mengaktualisasikan apa yang kita dapatkan lebih kepada pribadi kita sendiri juga ya, kampus kita iya, di mana kita ada kita akan bisa bergerak ya, minimal seperti yang Mbak Melva tadi sampaikan, tidak yang tinggi-tinggi tetapi betul-betul dari diri kita yang paling kecil itu kita bisa melakukan kegiatan yang sifatnya merdeka belajar semuanya ya Mbak Melva. Betul Pak. Makanya saya bilang inti pembicaraan kita tuh intinya ke Mbak Melva sebenarnya. Di Melva bukan Mbak Melva, kan masih muda. Iya, di Melva lah Pak. Ini nua-nuain saya. Oke. Kan Pak Didi yang ngerti perasaan Melva ya Pak. Kacau balau ini. Oke, Mas Toto ada yang mau disampaikan nggak? Kita mau tutup Mas Toto, tapi ada Uda Epi ini, jadi kita udah lengkap tadi semua. Ayolah Pak Toto. Nutup lah Pak Toto kalau kayak gitu sepatah dua patah kata Pak. Oke, Mas Toto apa yang mau disampaikan? Silahkan Mas Toto. Ya, ditunggu acara selanjutnya. Merdeka. Baik, ya. Oke, Mas Ronald selaku dari perwakilan dari ABJI Sumatera Selatan. Jadi kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sudah mensupport kegiatan kita. Minimal Indonesia itu aman, terkendali, dan mudah-mudahan bisa diturunkan biaya harga internet ya Pak ya. Ya, itu yang paling penting itu, harga internet. Disampaikan kepada Ketua Umum ABJI yang akan terpilih bisa menyuarakan hati nurani yang paling dalam ini. Jadi siap oke Mas. Tadi bagaimana merdeka belajar hanya kalau tidak ada support dari infrastruktur ya bisa dikatakan seperti yang Mas Ferdi sampaikan itu dari Lombok kita mau ngapain tapi ternyata tidak memungkinkan. Nah dari Flores ya jadi infrastruktur mohon masukan mudah-mudahan nanti ketua umum terpilih
bisa menyuarakan hati nurani kita. Iya, gitu. Nanti kami coba sampaikan ke Abji pada saat Munaslup nanti itu Pak Mas masukan dari dunia pendidikan. Sebenarnya memang terkhusus untuk di wilayah Kota Palembang, kami juga sudah mensupport beberapa instansi di dunia pendidikan seperti Dinas Pendidikan. Terus kita kerjasama untuk learning ke siswa-siswa juga, kayak gitu Mas. Nah mungkin kedepannya bisa lebih optimal lagi, termasuk ke kampus ataupun untuk aktivitas akademika yang lainnya, gitu Pak. Baik, terima kasih kalau begitu. Kita sudah cukup informasi terakhir dari Mas Ronald sudah kita dengar dan teman-teman semua sudah dengar. Jadi sah sudah kita untuk akhiri karena kegiatan kita akan ada lagi dan siap-siap untuk Raja Wali dari kepulauan, dari pulau-pulau lain di koridor Indonesia untuk siap menginformasikan. Silakan Ci Vivi untuk bisa menutup sekaligus mengakhiri kegiatan kita. Silakan Ci Vivi. Ya, baik, terima kasih. Saya mengakhiri dengan satu harapan bahwa kita semua tidak menjadi orang-orang yang hanya mengeluh dan memberi masukan, tetapi yang berkontribusi aktif dalam pergerakan bersama-sama serentak ini untuk memajukan bangsa. Dimulai dari hal yang paling sederhana, sama seperti yang disampaikan Ibu Melva, namun tidak berhenti untuk bercita-cita tinggi, bahkan tidak hanya bergerak hanya dengan sesama daerah, sesama pulau, sesama bidang ilmu, tetapi trans ilmu, bergerak bersama-sama di seluruh kepulauan Indonesia dengan berkolaborasi, dan yang akan mengubah negeri kita ini adalah kebaikan itu sendiri, kebaikan dari diri kita, integritas kita sebagai pribadi-pribadi intelektual yang unggul dan mau Indonesia maju. Terima kasih banyak Pak Ketua, terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Semoga diskusi-diskusi kita di waktu yang akan datang akan menginspirasi untuk menggerakkan, tidak hanya dengar saja. Itu dari saya, terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.